Pemirsa, ada salah satu statement nih yang berkembang di masyarakat ya, yang saya tuh sempat dengar tentang tambalan gigi, yang mengatakan bahwa katanya kalau seandainya gigi itu lagi bermasalah, lagi sakit, ditambal aja, itu bisa mengurangi rasa sakitnya atau rasa sakitnya itu bisa gone atau hilang dengan begitu saja. Apakah betul ya pemirsa kalau seandainya memang menambal gigi itu bisa membuat atau menghilangkan rasa sakit di gigi itu hilang? Nah, kita perlu tahu nih pemirsa. Jadi kita juga lebih aware untuk merawat kesehatan gigi dan juga mulut kita. Bukan hanya badan ya, tapi kesehatan gigi dan juga mulut penting untuk kita rawat. Langsung nih, saya mau menanyakan kepada dokter gigi Astrid. Betul nggak sih dok, katanya kalau seandainya gigi itu lagi nyut-nyutan, lagi sakit, ditambal aja, itu nanti pasti hilang kok sakitnya. Jadi dalam waktu sekejap gitu dok. Bener nggak? Ya? Bener nggak sih dok? Jadi biasanya ekspektasi pasien saat datang ke dokter gigi itu kan biasanya datang saat kondisi sakit-sakitnya giginya ya. Harapannya dok saya pokoknya pinginnya rasa sakit ini langsung hilang. Ya kita bilang, kita omongkan nggak mungkin gitu. Jadi rasa sakit itu terjadi karena akumulasi rangsangan baik dari angin, air, dan sisa makanan yang bertemu langsung dengan syaraf yang ada di dalam gigi atau dia mendekati sehingga rangsangannya itu tidak melalui beberapa barrier atau pertahanan dari gigi tersebut sehingga biasanya setelah 2-3 hari sakit baru datang gitu kan. Nah kalau diharapkan dalam satu treatment bisa sembuh dari rasa sakit biasanya itu kita bilang bertahap. Jadi pertemuan pertama biasa kita lakukan adalah relief of pain. Jadi menghilangkan rasa sakitnya dulu. Tapi proses rasa sakit itu ya nggak saat kita masukkan obat terus langsung hilang. Nggak seperti itu ya. Nggak kayak sulap ya dok. Ya, kita nggak main sulap di situ. Jadi kita lakukan proses relief of pain untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh pasien sehingga terjadi degradasi rasa sakitnya. Setelah itu pasien tidak merasakan sakit sehingga siap untuk melakukan treatment lanjutannya. Bisa ditambalkah langsung atau perlu perawatan lainnya. Jadi nggak bisa datang langsung, oh ya sudah selesai. Hilang sakitnya, nggak bisa seperti itu ya dok ya. Justru memang sebaiknya ya pemirsa jika memang Anda ini punya gigi yang berlubang, jangan tunggu sakit dulu ya dok ya? Iya betul, makanya kenapa ada anjuran kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Jadi sakit nggak sakit, lebih baik kita cek. Sehingga kita tahu kondisi gigi kita itu ada yang berlubang nggak ya. Jadi nggak nunggu lubangnya dalam, dangkal itu bisa kita tambal. Sehingga resiko terjadi kerusakan seperti sekunder karies berkurang. Jadi lebih baik gitu. Jadi nggak usah nunggu sakit baru kita datang gitu. Justru kalau seandainya lagi sakit terus kita datang itu, wah itu dia prosesnya akan lebih panjang ya dok ya. Dok kita juga pengen tahu sebenarnya untuk indikasi dari tambal gigi ini seperti apa sih dok dan juga tujuan dari menambal gigi ini apa? Nah, indikasinya ini seperti apa dok? Kita pengen tahu juga nih dok. Jadi gigi yang diindikasikan untuk ditambal adalah gigi dengan kondisi yang rusak. Jadi satu rusak itu bisa berupa karies atau lubang gigi. Yang kedua patah. Bisa kecelakaan, terus giginya terbentur atau jatuh misalkan, terus patah, itu diindikasikan untuk dilakukan penambalan. Setelah itu adalah gigi yang mengalami kelainan jaringan keras seperti abrasi, erosi, atau atrisi. Jadi kalau biasanya kita sikat gigi yang agak kenceng nih, cara nyikatnya, terus kayak ada ceruk di antara gigi dan gusi, ya itu perlu ditambal. Setelah itu orang yang biasa mengkonsumsi seperti kayak lemon, itu kan asam ya, atau beberapa jenis obat yang menyebabkan erosi atau lapisan enamelnya menipis. Setelah itu yang terakhir adalah pada gigi yang mengalami suatu kondisi yang memang perlu. Jadi misalkan lapisan enamelnya tipis atau pada kondisi amelogenesis imperfecta. Jadi lapisan giginya tidak terbentuk secara sempurna sehingga dia gampang sekali lubang. Atau ceruk giginya itu dalam sehingga
mempercepat proses karies jika tidak membersihkan gigi secara bersih. Itu Indikasi-indikasi yang memang betul. membutuhkan untuk tambalan gigi ya dok ya. Gigi, betul. Nah sebenarnya dari tujuan untuk menambal gigi ini apa dong dok? Karena tadi kan sempat nih Alia bertanya katanya bisa menghilangkan rasa sakit dok. Yang tadinya giginya sakit jadi hilang rasa sakitnya. Betul. Nah apakah itu termasuk salah satu dari tujuan untuk menambal gigi? Ataukah mungkin ada tujuan-tujuan yang lain dok ketika kita melakukan tambal gigi gitu dok? Oke. Tujuan menambal gigi adalah menutup lubang, menutup lubang yang ada di dalam gigi akibat proses karies atau proses kerusakan lainnya. Tujuannya adalah satu, mengembalikan fungsi yang pasti ya. Fungsi apa? Fungsi apa? Fungsi apa ya dok? Fungsi kunyah. Terus menghilangkan rasa sakit. Rasa sakit itu terjadi kan karena lapisan gigi terbuka. Iya. Nah itu kita tutup sehingga lapisan giginya kembali utuh dengan bahan tambal tersebut sehingga sensasi rasa sakitnya hilang. Kayak gitu. Jadi selain secara fungsi, kalau gigi depan mungkin secara estetik ya. Jadi gigi yang patah bisa kita kembalikan bentuk estetiknya. Jadi yang habis patah giginya tinggal separuh, udah utuh lagi. Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang lain jadi pede lagi. Iya, ternyata gitu. untuk tujuan tambalan gigi ini macam-macam ya dok ya. Kalau Betul. seandainya di bagian gigi depan itu pastinya ada estetik, untuk tujuan estetik ya pemirsa. Tapi kalau seandainya mungkin gigi Anda yang berlubang itu di bagian belakang geraham, pastinya itu untuk mengembalikan fungsi gigi seperti semula. Pastinya untuk mengunyah ya, dan juga untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sehingga biasanya bahan GIC ini merupakan pilihan utama pada penambalan untuk gigi anak-anak. Oh, oke. Nah, supaya apa? Fluoride yang dihasilkan oleh GIC ini bisa memperbaiki lubang gigi pada anak-anak sehingga gigi susu ini bisa cukup bertahan sampai waktunya ganti. Yang ketiga adalah komposit. Jadi komposit ini berbasis resin komposit. Lah ini yang paling sering digunakan atau yang sering dikenal dengan tambal laser atau tambal sinar. Oke. Jadi masyarakat biasa mengenalnya, dok saya mau yang di laser itu loh, gitu. Itu adalah bahan komposit, di mana komposit ini secara estetika memang bagus. Jadi dia memang lebih bisa menyatu warnanya dengan warna gigi sehingga kalau gigi patah atau gigi untuk kebutuhan tambal gigi depan dia lebih bagus. Secara kekuatan pun dia lebih kuat daripada bahan GIC sehingga biasanya sama pasien tuh dipukul rata. Saya maunya yang komposit. Dok. Udah dari pasiennya yang minta ya, saya maunya yang ini jenis tambalannya. Betul. Padahal dok, bisa nggak sebenarnya pasien meminta, dok saya mau jenis tambalannya seperti ini, atau mungkin jenis tambalan itu disesuaikan dengan keluhan atau mungkin besar lubang gigi atau lubang giginya di mana atau seperti apa ini dok? Jadi tadi kan itu yang direct ya. Nanti saat kita melakukan penambalan pasti ada dasar untuk mengambil keputusan kita pakai bahan apa nih, gitu kan. Dalam lubang gigi kita tuh mempunyai beberapa klasifikasi. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau di dalam kayak sekolah dok kayak ya. Sekolah ya. Kelas 1 sampai 6. Sampai 6 di mana ada beberapa kelas yang memang harus menggunakan bahan resin komposit. Ada yang bisa menggunakan bahan GIC. Jadi kalau misalkan kasus tersebut melibatkan kayak gigi patah gitu, kita nggak bisa pakai bahan GIC. Tapi kalau kembali lagi dari segi biaya, nah biasanya kalau pasien saya mau yang bisa sesuai kemampuan saya dok, tapi bahannya ternyata nggak bisa ya, kita nggak bisa mengiyakan gitu. Jadi memang kalau yang komposit kan lebih mahal daripada yang GIC. Jadi pasti kita edukasi ke pasiennya. Kalau dok, ini kayaknya memang sudah kita berada di segmen terakhir. Saya mau kasih
pertanyaan mitos atau fakta ke dokter gigi Astrid. Boleh. Nanti dokter gigi Astrid tinggal jawab itu mitos, itu fakta, gitu boleh, ya. iya. Kasih penjelasan sedikit singkat, tidak apa-apa ya dok ya. Boleh. Oke, pertama dok, mitos atau fakta dokter? Tambalan gigi harus sering diganti, mitos atau fakta dokter? Di antara ya. Jadi memang dia harus diganti tapi tidak sering. Oh, tambalan gigi itu memang Tambalan harus gigi diganti. itu memang harus diganti tapi tapi tidak tidak sering. sering. Karena memang ada masa berlakunya dia. Jadi kalau tambalan ini sekian tahun, tambalan ini sekian tahun, makanya kenapa harus kontrol setiap 6 bulan sekali. Baik, selanjutnya dokter gigi Astrid, mitos atau fakta dokter? Gigi berlubang bisa dideteksi lebih dini, mitos atau fakta dok? Fakta. 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 Ada alat yang namanya karies detektor. Jadi memang sudah kan teknologi semakin maju nih. Ada alat yang namanya karies detektor yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah ada karies di gigi tersebut. Oke. Selanjutnya dokter, mitos atau fakta dokter? Faktor genetik membawa pengaruh besar pada gigi berlubang. Kalau pada gigi berlubang tidak, itu mitos. Jadi dia membawa pengaruh pada susunannya. Oh, untuk faktor genetik Faktor ya dok genetik, ya? betul. Yang terakhir ya dok, mitos atau fakta dokter? Gigi berlubang lebih baik langsung dicabut daripada ditambal dok. Nah, Mitos sekali. mitos ini ya. Jadi kalau gigi berlubang, Kalau bisa ditambal dulu, baru kalau memang tidak bisa dipertahankan, baru kita lakukan pencabutan. nah itu dia. Gitu. Baik kalau begitu. Dokter gigi Astrid, kita untuk pertanyaan terakhir nih dok, yang perlu kita ketahui juga. Untuk menjaga tambalan giginya tetap awet ya, terus menjaga supaya tidak terjadi berlubang lagi lah dok. lagi. Nah, apa nih tipsnya? Tipsnya sih pasti general ya, jadi gosok gigi setelah makan dan sebelum tidur yang pasti. Terus penggunaan mouthwash dan dental floss. Ya, jadi tapi urutannya kebalik tadi. Jadi sikat gigi Sikat gigi dulu. dental floss, baru mouthwash. Oke. Jadi dan kalau sikat gigi jangan cepet-cepet. Jangan cepet-cepet ya Jangan dok ya? cepet-cepet. Jangan cepet-cepet. Nggak ada yang enak ya pemirsa, kalau cepet-cepet hubungan cepet-cepet juga nggak enak pemirsa, harus dinikmatin ya pelan-pelan gitu ya dok ya. Harus seperti itu ya dok Harus ya. jadi ya di caranya juga harus betul ya kan, bukan jumlahnya, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Jadi caranya harus betul. Alat yang digunakan juga harus betul. Jadi sikatnya ya jangan yang bulunya jabrik-jabrik. Jadi memang harus segala sesuatunya itu yang kualitas ya dok ya. Betul. Cara kita menyikat gigi, sikat giginya juga yang bagus ya pemirsa, bukan yang mahal, tapi yang bagus. Yang bulunya itu sesuai lah, bukan yang jabrik-jabrik. Begitu ya dokter gigi Astrid kalau begitu. Dokter gigi Astrid Ratnaningrum dari Pusat Layanan Kesehatan UNER ini pemirsa, terima kasih banyak waktunya ya dokter gigi Astrid. Kalau seandainya ada pemirsa di rumah ingin bertemu konsultasi langsung dengan dokter gigi Astrid, bisa menemui dokter gigi Astrid di mana dok? Bisa menemui saya di Pusat Layanan Kesehatan Universitas Erlangga. Jadi ada dokter gigi Astrid di situ. Betul, ya. Iya. Bisa langsung ditemuin lah dokter gigi Astrid di situ. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, waktunya dokter gigi Astrid. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu ya dok. Senang sekali loh hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan dokter gigi Astrid, jadi tambah pinter nih saya nih tentang tambalan gigi. Pemirsa di rumah, terima kasih sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau seandainya ingin menjaga kesehatan itu sebenarnya bukan head to toe aja ya pemirsa, kesehatan mulut dan juga gigi itu penting sekali. Makanya mungkin bagi Anda yang takut untuk memeriksakan gigi ke dokter gigi, jangan takut dari sekarang. 6 bulan sekali, kosongkanlah jadwal, periksakanlah gigi Anda ke dokter gigi. Dan kalau bisa, bawa sekalian itu putra-putrinya. Karena biasanya kalau seandainya anak-anak kecil, takut ke dokter gigi, bunyi bornya aja udah ngilu duluan mah. Makanya kita harus mengedukasi anak-anak kita ya, supaya mereka juga pintar dan mau untuk merawat kesehatan gigi mereka. Alia Renomas pamit pemirsa, sehat selalu ya, dan sampai jumpa pemirsa.